Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Nurul Kolbi, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Bapak Kapolsek Tarumajaya, AKP Dr. Edi Suprayitno SH.MH. Selamat siang Pak Kapolsek. Selamat siang, salam sehat. Salam sehat juga Pak Kapolsek. Hari ini saya membaca sebuah tagline dari Polsek Tarumajaya, komunikasi, informasi, dan edukasi. Tagline ini menurut saya cukup bagus. Pertanyaannya adalah, bagaimana Bapak mengimplementasikan, mewujudkan tagline komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat, khususnya dengan adanya peristiwa-peristiwa yang ada di Kecamatan Tarumajaya. Gimana Pak? Ya, makasih Mas Rizal sebelumnya, dan terima kasih juga udah membaca tagline saya. Jadi Mas Rizal ini salah satu yang pemerhati dari status-status kami, khususnya anggota Polsek Tarumajaya. Jadi sengaja setiap hari saya membuat tagline seperti itu. Satu, tujuannya adalah salah satu bentuk untuk daya tarik bagaimana kita polisi Polsek Tarumajaya ini bisa melaksanakan kegiatan ataupun lebih erat lagi hubungannya dengan masyarakat Tarumajaya. Itu salah satunya, tujuan itu adalah. Nah, kemudian terkait dengan implementasi yang tadi Mas Rizal pertanyakan kepada saya. Implementasinya adalah saya real langsung turun ke lapangan. Itu implementasinya. Contohnya, saya menghimbau kepada masyarakat Tarumajaya, ya, jangan pernah bosan mempergunakan masker, ya. Itu satu. Kedua, kita melakukan operasi justisi. Ya. Apa itu operasi justisi? Operasi justisi, operasi yang kita lakukan, yang gabungan, yang adalah sasarannya adalah masyarakat yang tidak mempergunakan masker. Itu sasaran yang pertama. Tujuannya apa? Tujuannya adalah satu, untuk kebaikan yang pasti. Kedua, bagaimana caranya kita memutus mata rantai COVID-19 tersebut. Kenapa itu kita lakukan? Karena kita tahu, ya, COVID-19 ini belum usai, dan teman-teman pasti tahu, rekan-rekan pasti tahu, belum beberapa hari kemarin, ya, 2 hari yang lalu itu ramai di media sosial, baik itu di media TV ataupun radio, ya, itu adanya klaster di wilayah kita di Tarumajaya. Klaster hajatan, Mbak, ya? Iya, klaster hajatan itu, betul lah. Itu adalah salah satu contoh yang tidak baik, gitu loh, ya. Kenapa saya bilang tidak baik? Karena kami dari Polsek itu selalu menghimbau kepada masyarakat untuk supaya jangan mengadakan acara-acara hajatan, pernikahan, sunatan, ya, yang sifatnya adalah mengumpulkan massa, kerumunan massa terjadi di situ dan melanggar prokes. Ya. Gitu. Dan langkah-langkahnya setelah tadi Bapak sampaikan ada klaster hajatan, langkah-langkah dari pihak kepolisian dalam hal ini Polsek Tarumajaya, apa tuh Pak untuk mencegah terjadinya klaster-klaster? Cukuplah masyarakat Tarumajaya, cukuplah klaster hajatan yang ada di perumahan Pila Mutiara Gading ini. Kira-kira langkah-langkahnya apa tuh Pak? Jadi langkah-langkah yang saya ambil bersama anggota dan berserta Muspika, ketika kita mendapat laporan bahwa ada satu keluarga tersebut terpapar suspek COVID-19, kita langsung datangi. Ya, kita langsung datangi itu keluarga, kita tracing, ya, sampai mana hubungan erat, kontak erat mereka. Ternyata hasil kesimpulannya adalah ketika hajatan itu warga sekitar yang melakukan hajatan ini itu ikut membantu. Akhirnya kami
keesokan harinya kita lakukan itu swab satu gang blok F, kalau nggak salah blok F itu kita swab dengan total keseluruhan kurang lebih 120 orang, dan hasilnya sangat-sangat mengerikan. Dari 120 lebih itu 24 terpapar suspek COVID-19. Nah, akhirnya keesokan harinya kita melebar. Yang tadinya hanya di blok F, di tracing lagi, kita swab lagi. Kita swab semuanya, ya. Kita swab semuanya sekitar ada 150 lebih kita 150. swab, dan ada penambahan 7 orang. Alhamdulillahnya, masih alhamdulillah ya Mas. Iya. Jadi yang 7 orang ini ada keterkaitannya, maksudnya dekat dengan wilayah rumahnya yang mengadakan hajatan. Jadi yang di luar tersebut itu kita tes swab itu negatif itu. Jadi, dan langkah-langkah berikutnya ketika sudah kita ketahui mereka terpapar, jadi 31 total. Iya. 31 orang terpapar suspek COVID-19, langsung kita evakuasi ke Hotel Ibis, ya. Jadi tidak menunggu lama, kita langsung adakan evakuasi ke Hotel Ibis dan kita dirikan dapur umum. Jadi gitu Mas, gitu. Jadi kegiatan dan respect kita itu, kegiatan itu harus cepat dep seperti itu Mas. Iya. Diterapkan nggak Pak micro lockdown itu? Nah, gambaran micro lockdown kita sama-sama tahu ya, ada beberapa aturan-aturan terkait dengan jika ada klaster tertentu harus diterapkan micro lockdown. Peristiwa ini mungkin kalau kita ke belakang lagi di salah satu daerah DKI Jakarta, satu RW atau satu RT terpapar dan dilakukan micro lockdown. Iya. Nah, apakah di Tarumajaya ini dilakukan micro lockdown sama dengan wilayah-wilayah yang lainnya gitu, Pak? Ya. Jadi ketika kita dapati hasil suspek COVID-19 ini 24 orang pada hari pertama, langkah yang kemudian saya lakukan, langsung kita lakukan adalah micro lockdown. Jadi, langsung. Jadi kenapa kita lakukan itu? Pertama adalah agar tidak ada penyebaran lagi ke wilayah-wilayah ataupun ke masyarakat sekitarnya, gitu loh. Jadi kita lakukan micro lockdown adalah pembatasan kegiatan masyarakat, ya. Kenapa kita batasi? Karena yang kita swab ada yang suaminya positif, istrinya negatif. Jadi kita lakukan itu, jadi keluarga ini tidak boleh keluar dari gang tersebut. Walaupun gitu. Negatif istrinya? Iya. Kenapa? Karena satu rumah. Jadi tujuannya itu, Pak. Kita micro lockdown lakukan itu, dan konsekuensinya kita harus melakukan pemerhati ataupun merhatikan mereka yang kita lakukan micro lockdown. Salah satunya ya kita memberikan sembako kepada mereka. Baik itu berupa makanan matang atau kebutuhan yang mereka butuhkan. Jangan sampai kita melakukan micro lockdown tapi kita tidak memerhatikan kebutuhan pokoknya mereka. Itu Mas. Jadi kita membatasi pergerakan khususnya di wilayah yang terkena micro lockdown, Pak ya. Iya. Kebetulan jika ada pelajar di wilayah itu. Nah, sekarang ada kegiatan juga di sekolah atau apa. Pelajar yang ada di sekolah itu kira-kira dibatasi juga nggak, Pak? Alangkah lebih baiknya dan bagusnya adalah pelajar itu lebih baik kalau saya pribadi ya, ketika memang harus menerapkan tatap muka, seandainya murid 100, ya kan? Hari pertama kita mainkan 20 orang dulu, gitu. Jadi jangan seluruhnya perintahkan untuk mengikuti proses belajar mengajar, gitu loh. Tujuannya apa? Kita tidak tahu ya. Apalagi anak-anak, adik-adik kita fisiknya lebih rentan, gitu loh. Oleh sebab itu, ketika ada yang dalam satu sekolah itu melakukan ataupun melaksanakan kegiatan tersebut, proses belajar mengajar, langkah-langkahnya saya berharap pertama prokes itu nomor satu, wajibkan dengan menggunakan masker, cek dengan shower gun-nya itu, cek tubuhnya. Kalau perlu lakukan swab pun sebenarnya tidak ada masalah, gitu loh Pak ya. Dan jaga jarak ketika dalam proses belajar mengajar dan batasi. Ya itu yang saya bilang, mungkin kalau ruangannya besar 20 dulu atau 10 dulu, berikutnya gantian siswa yang itu.
Seperti itu. Balik lagi ke mikro lockdown ya Pak. Ya. Tentunya ada batasan-batasan berapa hari di mikro lockdown suatu daerah tersebut. Nah, dari Pak Kapolsek dan tim COVID itu ada batasan harinya nggak? Ya, Sampai jelas, berapa hari? Oke. Yang jelas pasti ada batasan ya. Jadi kita sepakati dengan Muspika, Puskesmas juga ya, kita sepakati 4 hari ke depan. 4 hari ke depan. Ya. Jadi seperti yang kejadian di Tarumajaya yang kemarin di Setiasi itu, kita batasi 4 hari ke depan. Setelah 4 hari ke depan, kita lakukan swab kembali. Swab kembali. Gitu. Jadi ketika alhamdulillah kita berharap hasilnya negatif, nah kita kendorkan, kita tarik mikro lockdown tersebut gitu loh. Jadi bisa beraktivitas normal kembali, tapi tetap harus prokes itu nomor 1. Seperti itu Pak. Iya. Di kebanyakan di masyarakat kita, khususnya Tarumajaya, hari-hari bulan-bulan seperti ini kan banyak yang hajatan Pak ya. Ya. Baik itu hajatan pernikahan maupun hitanan ya. Itu nah karena ada peristiwa-peristiwa yang tadi klaster hajatan, langkah-langkah persuasif yang dilakukan oleh pihak kepolisian apa Pak? Jadi langkah yang kami lakukan sebelum adanya klaster ini pun, Iya. itu kami sudah menghimbau jangan ada yang bukannya kita melarangnya, tapi untuk menunda. Sekali lagi ya, kita tidak melarang adanya hajatan, tapi kita berharap agar menunda diadakannya resepsi hajatan tersebut. Kalau toh memang ada pernikahan, monggo, tapi akad nikahannya aja mungkin bisa. Dari mempelai perempuan 5, mempelai laki 5, yang penting kan sakralnya sudah dilakukan. Tapi dalam masa pandemi seperti ini, kami selalu menghimbau kepada masyarakat kerjasamanya, kita saling bersama-sama memutus mata rantai. Salah satunya jangan mengadakan jangan mengadakan dulu kegiatan tersebut, gitu loh. Apalagi dengan kejadian ini, akhirnya kami lebih kencang. Iya. Gitu, kencang dalam arti kata apa? Kami bersama Muspika hari ini sudah sepakat mengeluarkan edaran yang ditandatangani oleh Kapolsek, dan Ramil, dan Pak Camat. Jadi edaran itu intinya untuk sementara tidak boleh melakukan kegiatan seperti hajatan, nikahan itu dan sunatan seperti itu. Yang mengundang kerumunan orang banyak ya Pak ya. Jadi untuk sementara masalah waktu kita belum bisa memastikan, kita lihat perkembangannya. Betul. Nanti akan diberitahukan lagi. Jadi edaran itu siang ini mungkin sudah akan beredar di wilayah Tarumajaya dan akan disosialisasikan. Iya, sebetulnya langkah-langkah persuasif itu bentuknya himbauan, arahan sudah dilakukan oleh pihak Polsek sendiri Pak ya, dalam hal ini Bapak Kapolsek. Namun tentunya kita sama-sama tahu ada saja beberapa masyarakat atau kelompok yang masih membandel nih Pak, yang masih membandel. Nah, kira-kira bagaimana caranya? Ini sudah diberikan himbauan secara persuasif, baik-baik, ditegur, diarahkan, tapi mungkin nanti ada yang Bapak temukan di lain hari itu masih ada saja yang melakukan hajatan, kerumunan, langkah-langkah ya kan sudah persuasif. Nah, langkah-langkah apa Pak agar cegahan itu? Ya, jadi ketika ada masyarakat yang sudah kita edarkan pemberitahuan ini dan mereka sudah memahami itu, tapi mereka tetap melanggar atau melakukan itu. Langkah-langkah yang kami ambil adalah upaya-upaya hukum. Salah satunya mungkin kami akan mintai keterangan si penanggung jawab ataupun yang mengadakan hajatan tersebut. Apabila di situ ada pelanggaran, ya mungkin kita akan berjalan ke proses hukum lainnya. Jadi itu. Yang jelas bagi pelanggar pasti akan kami mintai keterangan dan kita akan lakukan prosesnya seperti apa nanti, apakah berdampak ataupun ternyata dengan adanya mereka ini mengadakan hajatan ternyata ada yang positif, itu bisa proses hukumnya berpanjangan lagi. Jadi gitu. Proses hukum buat yang mengadakan hajatan. Betul. Ya. Gini Pak, saya membaca satu berita akhir-akhir ini terkait narkoba Pak, narkoba ya. Di masa pandemi seperti ini kemarin saya baca ternyata peredaran narkoba di masa pandemi ini lebih tinggi dibanding ketika tidak ada pandemi. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu Pak?
kalau berbicara narkoba ini ya ini ya, yang biar ada penjelasan bahwa gini, yang namanya narkoba itu kejahatan narkotika itu sudah sejajar dengan kejahatan terorisme. Kenapa? Ekstra. Narkoba udah ekstra, ya. Ekstra dalam arti kata apa? Satu dapat kita gambarkan mungkin ya perbandingannya adalah 1 gram obat-obatan atau yang berbentuk sabu lah itu bisa membunuh berapa ratus manusia gitu loh. Itu lebih seram dari teroris hitungannya gitu ya. Jadi makanya disetarakan. Jadi berbicara narkoba, peredaran narkoba ini analisa saya ya, saya memang pernah menjabat Kanit Narkoba dan Kasat Narkoba di beberapa Polres ya. Jadi saya lebih paham lah ya. Peredaran narkoba ini sangat-sangat luar biasa. Dalam arti kata konteksnya luar biasa ini sudah tidak mengenal batas usia, tidak mengenal laki perempuan, tidak mengenal kasar katanya orang tua atau anak-anak. Itu sudah masuk semua. Kenapa saya bilang seperti itu? Dan faktanya adalah kita telah banyak melakukan penangkapan, mengamankan. Yaitu pengedarnya anak-anak kecil di bawah umur ya. Jadi salah satunya yaitu yang saya bilang ketika saya mendapatkan waktu itu saya menjabat Kasat Narkoba narkoba. Langkah-langkah yang saya ambil adalah saya tidak henti-hentinya menjadi narasumber dan mensosialisasikan langkah-langkah persuasif dulu Pak ya. Persuasif itu dulu. Kita memberikan edukasi ya. Iya, bahaya narkoba seperti apa, efeknya seperti apa. Tapi kembali lagi kalau saya bilang, narkoba ini tidak bisa dianggap remeh. Iya. Orang masih kalau menurut saya masih menganggap hal biasa. Sebenarnya kalau kita cermati ya, ini benar-benar mengerikan. Kenapa? Ketika pengawasan orang tua tidak ada, disitulah anak-anak ini bisa terjerumus. Karena apa? Pergaulan. Betul. Kuncinya adalah pergaulan. Nah makanya saya pernah beberapa waktu lalu saya berkunjung ke salah satu kepala desa dan marganya minta saya supaya untuk menjadi narasumber menjadi ini narkoba ya, tentang bahaya narkoba. Oh, saya sangat senang seperti itu ya. Memang itu yang saya harapkan. Yang terutama bagi saya adalah cara pencegahan itu dari dalam dulu. Dari dalam itu seperti apa? Iya. Yaitu dari orang tuanya dulu. Dari keluarga Pak ya? Iya, keluarga dulu. Kita nggak usah ngurusin orang lain atau gimana. Yakinkan atau pastikan bahwa keluarga kita aman dan bersih dari narkoba. Nah, dari situ baru kita keluar gitu Pak. Bagaimana caranya? Kontrol orang tua. Kontrol orang tua terhadap anak. Banyak yang ketika anaknya diamankan oleh kepolisian dengan kasus narkoba, mereka nggak percaya, Pak. Anak saya itu Pak rajin sholatnya Pak, puasanya rajin Pak, dan nggak pernah ninggalin ibadahnya Pak. Tekun Pak, saya yakin saya nggak percaya Pak. Tapi ketika anaknya ditampilkan dengan barang buktinya, akhirnya apa? Lemes. Setelah kita evaluasi apa? Lengahnya pengawasan orang tua, karena dia yakin. Wah, anak saya rajin sholat seperti itu. Iya. Jadi, ya itu yang saya bilang, pengawasan orang tua harus sangat-sangat ketat. Itu Pak. Iya. Di pendidikan juga Pak, secara psikologi dengan pendidikan daring seperti ini, pendidikan jarak jauh, Kementerian Pendidikan Negara Republik Indonesia menyampaikan bahwa murid siswa ini banyak yang stres Pak, secara psikologis. Kalau dia imannya kurang kuat, kontrol keluarga yang kurang kuat, anak usia 15 tahun ke atas ya, kadang-kadang mengekspresikannya hal-hal yang kurang baik atau hal negatif. Nah, makanya sejalan dengan apa yang data yang BNN sampaikan di bulan 3 2021, memang peredaran narkoba ini cenderung naik di 2021. Mungkin salah satunya karena anak-anak itu udah stres di tugas sekolah gitu ya. Nah, tadi pengawasan keluarga Pak ya. Sebetulnya pengawasan yang lebih bagus itu dari Bapak tuh seperti apa?
Jadi kalau saya mempunyai metode seperti ini, saya selalu sosialisasikan ketika saya menjadi narasumber. Untuk mengawasi anak itu dia dalam arti kata terpapar, bukan terpapar, masuk dalam kategori Pergaulan ya. pergaulan dia anak saya ini pakai atau enggak sih? Sebenarnya pertama yaitu perhatikan tingkah lakunya. Itu yang pertama. Ketika anak tersebut yang tadinya awalnya nurut sama orang tuanya, ya kan, kemudian rajin sholat dan lain sebagainya yang sifatnya positif, tahu-tahu dia berbalik, ya kan, sama orang tuanya ngelawan. Nah itu patut dicurigai, gitu ya. Kedua, pergaulan, ya. Ketika ini banyak sekali, ketika gini, orang tua lebih cenderung gini, ketika anaknya ada temannya, wah itu anaknya bapak itu baik, Iya. kumpul-kumpul di dalam ruangan sampai larut malam atau apa bentuknya. Janganlah orang tua membiarkan dalam arti kata acuh terhadap apa sih yang mereka lakukan di situ, gitu loh. Itu harus ada insting orang tua nih mencurigai, gitu loh. Nah, harapan saya ya, jadi saya mengasih bukan trik lah ya, semacam Tips lah. tips ini ya, ketika kita ingin mengetahui bagaimana anak kita ini apakah dia mengkonsumsi narkoba atau enggak. Jadi sebenarnya mudah menurut saya. Ada indikasinya tuh. Ya, pertama itu yang saya bilang, perhatikan tingkah lakunya, kemudian pergerakan anak, dia ini sering mengumpulkan anak teman-temannya ke rumah, nah, itu enak. Ketika indikasi itu udah ada, jadi kita mudahnya kontrol gitu. Ketika mereka keluar, anak ini mungkin sekolah atau kerja, ya kan, masuk ke kamar anak itu, geledah. Gitu. Selama ini orang tua jarang melakukan ini, gitu loh. Tapi ketika waktu itu saya menjadi Kasat Narkoba Tangsel, ini saya utarakan, ini sangat-sangat luar biasa dampaknya. Iya. Jadi ini fakta real, gitu loh. Saya kasih tahu orang tuanya, karena waktu itu saya mengumpulkan ibu-ibu PKK dan bapak-bapaknya, saya kasih tahu jenis-jenisnya seperti ini, triknya gitu. Akhirnya dipraktekkan, ketika anaknya kerja, dia masuk ke kamar, digeledah. Saya bilang, coba lihat tempat sampah. Iya. Biasanya di tempat sampah mereka anak ini buang, mungkin di depan kamar buang. Coba buka, ya kan? Sekarang menandakan anak itu menggunakan itu simpelnya apa? Karena ketika kita buang itu, kita buka itu sampah, isinya apa sampah mereka. Kalau seandainya contoh kecil saya bilang ada botol aqua, tutupnya dilobongin, terus ada sedotannya, nah, itu indikasinya anak ibu menggunakan sabu. Saya bilang gitu. Ketika di tempat sampahnya ada bekas lintingan, itu anak ibu menggunakan ganja. Nah, dan itu dipraktekkan, hasilnya luar biasa. Kaget anak ibunya. Wah, difotoin ke saya. Nah, itu ada salah satu trik tips untuk itu. Jadi itu saya bilang, kontrol orang tua itu sangat penting ya, seperti itu, gitu Pak. Iya. Di daerah Tarumajaya Pak, yang saya ketahui selain narkoba, ada obat-obatan yang memang dijual halayak umum. Namun si pemuda ini atau anak-anak ini belinya tidak menggunakan resep, yang seharusnya obat-obatan itu baru diberikan ketika sudah ada resep dari dokter. Contohnya saya pernah mengalami salah satu orang anak muda di daerah-daerah saya itu kayak tramadol Pak, ekstremer. Itu kan obat-obat yang memang dikeluarkan melalui resep. Nah, karena dia nggak bisa atau nggak dapat beli sabu, dia beli itu Pak. Nah, antisipasi. Nah, tramadol ini kan setahu saya dijual di halayak umum di toko-toko obat. Nah, kemudian juga minum-minuman ini termasuk pekat Pak ya, penyakit masyarakat. Nah, bagaimana Bapak mengantisipasi peredaran obat-obatan yang kategori yang memang tidak harus dikeluarkan oleh toko obat itu? Ya, jadi itu namanya obat-obatan letter G. G itu keras. Dan itu dipergunakan harus ada resep dokternya. Menanggapi peredaran obat-obatan di wilayah saya ini program saya memang udah saya programkan karena terkait saya baru di sini, jadi saya baru menganalisa dan terima kasih atas masukan-masukan masyarakat. Jadi saya sudah mendata
hal-hal tersebut, kegiatan kami akan menindaklanjutinya. Ya, menindaklanjuti seperti apa ya? Kita akan razia. Ya, dan saya berharap peran serta masyarakat itu sangat besar kepada kita. Segala sesuatunya, informasi-informasi, hal-hal tersebut sekecil apapun yang menyangkut dengan ini kan bisa menciptakan gangguan kamtipmas. Betul. Gitu loh, ya. Kasih tahu kita. Dan saya hampir setiap hari ini menerima masukan SMS semua, apapun bentuknya, WA, itu adalah laporan-laporan. Itulah ada yang saya inginkan, dan saya yang jelas akan tindak tegas. Tindak tegas peredaran narkotika, tindak tegas peredaran miras, dan tindak tegas peredaran obat-obatan. Itu tinggal kami melaksanakan aja. Karena terbenturnya kami, pertama personel kami kurang, kedua kegiatan kami terfokus oleh COVID-19 ini. Jadi gitu, Mas. Kalau saya sih pribadi Pak ya, melihat tracknya Bapak ini setelah dilantiknya di Kapolsek, kesannya di Tarumajaya itu polisi lebih humanis Pak. Saya lihat Bapak itu sowan ke tokoh-tokoh masyarakat, sowan ke masjid-masjid, majlis taklim dan sebagainya. Nah, apakah itu memang sudah bagian prioritas program prioritas Polsek dalam hal ini Pak Polsek Tarumajaya? Ya. Jadi sebelum saya menjabat Kapolsek Tarumajaya, ketika itu saya sudah mempunyai program ya. Program ini pun saya jalankan ketika saya sebelum menjabat Kapolsek Tarumajaya. Jadi memang konsep saya ketika saya menjabat sebagai Kapolsek yang pertama adalah saya akan melakukan roadshow. Roadshow itu adalah berkeliling, silaturahmi. Sasaran saya yang pertama adalah ulama, tokoh agama, ya kan, tokoh masyarakat, lurah, perangkat desa, dan alhamdulillah hampir 70% selama jangka waktu belum sebulan sudah saya lakukan itu, dan saya sudah ketemu para ulama, baik semuanya sudah kita lakukan itu ya. Tujuannya apa? Yang pertama, yang pasti kami meminta doa restunya gitu ya. Kedua, saya ingin antara ulama dengan kita bersinergi semuanya, bukan hanya ulama aja ya. Ketiga, yang jelas konsep saya adalah tidak ada jarak antara saya Kapolsek dengan masyarakat. Sekali lagi, saya adalah masyarakat, bagian dari masyarakat. Jadi tidak ada bedanya. Saya balik sekarang, tidak ada dulu mungkin ada paradigma bahwa polisi minta dilayani. Sekarang saya rubah. Ya, sudah saatnya kita melayani masyarakat. Gitu loh. Tidak ada itu polisi minta dilayani. Saya pun begitu. Saya bilang sama teman-teman, sama anggota, sudah wahnya saya melayani anggota, bukan anggota melayani saya. Jadi saya balik paradigma itu. Karena apa? Amanah jabatan ini kita diberi ya harus konsekuensi seperti itu. Dan alhamdulillah program-program saya itu ya seperti yang tadi Mas Al bilang, kita ke masjid-masjid, itu adalah salah satu program Jumat keliling kami. Kita berbagi. Dan alhamdulillah masyarakat responnya luar biasa, termasuk ulama-ulama gitu, Mas. Iya. Saya ini pribadi, sekali lagi saya pribadi termasuk yang mengacungkan 2 jempol ke Polsek Pak Edi ini. Saya berpikir, saya sebagai manusia ini Pak Kapolsek nggak ada capeknya. Saya lihat siang malam gitu, sampai yang saya dengar tidur di kantor 24 jam juga siap menerima gitu. Saya jadi kepingin, kita sebagai masyarakat itu kepingin ngobrol-ngobrol langsung Pak. Kita kepingin ngobrol-ngobrol langsung, cuma memang masih ada itu yang tadi Bapak gap ya. Masih ada gap karena kami masih takut ya, namanya masyarakat awam Pak, kami masih takut. Dan alhamdulillah tadi Bapak sudah sampaikan, kami ini ingin memutus rantai gap ya, jarak antara masyarakat dengan aparatur desa, aparatur kecamatan, dan aparatur penegak hukum. Ini yang saya suka, konsep yang tadi Bapak lebih baik melayani daripada dilayani. Nah ini di masyarakat sendiri Pak, di masyarakat sendiri kira-kira karena konsep melayani itu saya dari masyarakat setempat ya, kadang-kadang mereka terkait dengan SKCK melayani kan Pak ya, melayani, mereka agak sungkan mengurus SKCK ya, SKCK
Sehingga ada beberapa temuan dari saya itu, mohon maaf Pak, ada yang mencoba untuk membuat SKCK di tempat yang memang bukan pada tempatnya. Contohnya aspal Pak. Kan ada yang seperti itu, bikin SKCK di satu tempat asli tapi palsu. Nah, bagaimana tindakan Bapak bermasyarakat yang demikian Pak? Ya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih karena responnya dari teman-teman, ya kan. Sekali lagi antara polisi khususnya Polsek Tarumajaya dengan masyarakat tidak ada gap dan tidak ada jarak. Ya. Itu saya pastikan untuk sementara. Selagi saya di sini saya yakinkan itu. Nah, terkait dengan SKCK, SKCK adalah surat keterangan cakap berkelakuan ya. Yeah. Tujuannya adalah mungkin orang membuat itu salah satu peserta adalah untuk melamar pekerjaan. Betul. Iya kan? Saya perlu tegaskan bahwa SKCK tidak bayar. Mengeluarkan uang 30.000 itu adalah untuk pembayaran bank. PNBP ya, Iya. penerimaan Jadi pajak. gitu. Jadi saya sudah tegaskan kepada Kanit Intel saya, jangan sekali-kali kalian meminta kutipan atau apapun bentuknya yang memberatkan ataupun di luar kewajiban yang sudah dilakukan ataupun yang ada. Jadi saya udah warning. Ketika itu temuan itu dapat, pasti saya akan bertindak tegas. Gitu kan. Ya, bagi oknum masyarakat yang membuat SKCK bukan pada tempatnya. Nah ini nih, kadang-kadang sama pemalsuan dokumen kan Pak ya. Nah, ada beberapa itu yang senang gitu, nggak bayar, mohon maaf, di tempat yang bukan seharusnya di polsek Pak, dia bayar 10.000, dia dapat kan tinggal di print doang, di print itu di scan. Nah kalau ditemukan hal yang demikian, ke masyarakatnya yang membuat Pak, bukan yang membuat itu. Kalau apapun bentuknya itu adalah pidana dan masyarakat itu tahu, iya dong, dia tahu bahwa itu ilegal dilakukan. Ya, namanya pemalsuan kalau dalam undang-undang itu masuk dalam arti 263 pemalsuan surat-surat. Ya, pasal 263 itu pemalsuan surat-surat dan itu bisa diproses hukum. Berarti kedua belah pihak kena Pak? Yang lebih berat yang pembuatnya lagi. Yang membuat gitu. Sama yang minta dibuat. Iya, itu ada pasal. Itu udah masuk unsur pidana itu. Itu udah masuk unsur pidana karena SKCK ini kan produk yang bisa dikatakan pemerintah sahkan, institusi polisi sahkan gitu loh. Sama aja dia memalsukan data-data kepolisian kan gitu. Tujuannya apa? Nama SKCK itu ada sidik jarinya, semua tetek bank identitas itu ada gitu loh. Tujuannya apa? Ketika ada kejahatan, orang ini pernah terpapar ataupun ya mohon maaf kejahatan ini kita lihat di SKCK-nya terdaftar nggak dia kan gitu. Jadi dan saya pun ya mungkin biar Mas tahu. Jadi setiap malam saya itu nanda tangan kertas SKCK tuh segini mungkin ada 1.500 lembar. Setiap malam saya tanda tangan. Saya tidak pernah mau di-scan itu. Tujuannya apa? Biar saya tidak dipalsukan tanda tangan saya. Nah, itu salah satu bentuk antisipasi saya gitu Mas. Kayak gitu. Jadi himbauan buat masyarakat yang masih nyaman dengan membuat SKCK di tempat yang lain selain Polsek Tarumajaya kira-kira apa? Jadi himbauannya tolong mulai sekarang hentikan perbuatan itu karena itu melanggar hukum dan itu ada pasal yang mengatur pidananya. Jadi lebih baik dihentikan daripada menyesal kemudian ya. Tidak percaya, yakin dan percayalah ya kalau masyarakat membuat SKCK dipersulit, komunikasi dengan saya langsung ke ruangan saya ya, langsung. Saya selalu ada di tempat ya dalam arti kata ketika saya tidak di lapangan dan saya selalu ada di kantor intinya gitu maksudnya itu ya. Laporkan ke saya pasti akan saya bertindak intinya gitu ya. Kemudian yang seperti saya bilang tadi tolong hentikan sekarang juga karena kenapa? Itu ada unsur pidananya ya dan itu melanggar. Menurut saya 30.000 itu bukan untuk pribadi kepolisian yang perlu harus digarisbawahi itu. Jangan sampai image masyarakat bayar 30.000 buat kepolisian bukan. Gitu. Padahal itu penerimaan negara bukan pajak Pak ya, PNBP. Dan murni kepolisian itu adalah melayani. Itulah saya satu melayani gitu Pak. Jadi gitu Mas. Nah itu yang mungkin masyarakat paradigmanya SKCK bayar padahal. Nah ini alhamdulillah sudah diberikan, sudah diedukasi.
Nah, selain tadi SKCK dihimbau sama Pak Kapolsek, kira-kira Pak himbauan lagi nih, Ya. penguatan lagi buat masyarakat yang masih membandel, tidak menerapkan prokes, baik itu keluar tidak menggunakan masker, kemudian masih berkerumun. Kalau bisa ya jam malam itu sedikit diberlakukan atau dibatasi agar mobilisasi masyarakat juga bisa dikurangi. Kira-kira himbauan Pak? Ya. Jadi himbauan saya yaitu kepada masyarakat Tarumajaya ya khususnya, mari bersama-sama kita memutus mata rantai COVID-19 ini. Satu tujuannya adalah yaitu biar kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Salah satunya bagaimana kita memutus mata rantai ya, salah satunya memakai masker ya, memakai masker dimanapun kita berada ya, aktivitas apapun, apalagi aktivitas yang sifatnya keluar rumah ya, itu wajib kita menggunakan masker ya. Kemudian jauhi kerumunan itu apa? Jangan kita ya mohon maaf mungkin menghadiri hajatan seperti itu, kita tidak tahu, sudah ada real faktanya itu bahwa banyak yang terpapar dari klaster-klaster tersebut ya. Terus yang ketiga juga kami Polsek Tarumajaya pasti akan selalu berpatroli ke tempat-tempat yang ketika kita anggap sudah larut malam itu masih ada yang kerumunan, pasti kita akan bubarkan. Jadi itu Mas. Baik. Terima kasih Pak Kapolsek atas obrolan santainya. Mudah-mudahan masyarakat bisa teredukasi dengan informasi yang Pak Kapolsek sampaikan. Kami sebagai masyarakat Tarumajaya dan kami semuanya akan dukung apapun yang Pak Kapolsek dan jajarannya lakukan selagi itu membawa kebaikan buat masyarakat. Amin. Terima kasih. Iya.